Halo para pejuang airdrop, selamat datang kembali di Daily Airdrop, channel di mana kita kupas tuntas semua yang panas di dunia kripto. Pasti banyak dari kalian yang udah nggak asing lagi sama Pi Network kan? Proyek dengan jutaan pengguna, komunitas raksasa, dan janji manis koin yang bisa ditambang lewat HP. Tapi ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui para pioneers. Kenapa Pi Network belum juga listing di bursa raksasa seperti Binance? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas masalah ini berdasarkan artikel terbaru dari sumber terpercaya yang mengungkap kritik pedas dari komunitas langsung ke jantung tim pengembang Pi. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Siapkan kopi kalian, kita mulai investigasinya. Mainnet yang masih terkurung. Oke, alasan pertama dan yang paling fundamental adalah status mainnet Pi. Menurut berbagai sumber, termasuk yang dibahas di sumber terpercaya, Pi Network saat ini masih dalam fase yang disebut enclosed mainnet atau mainnet tertutup. Apa artinya ini? Gampangnya begini, koin Pi yang kalian tambang itu belum bisa bebas keluar masuk ekosistem Pi. Kalian nggak bisa transfer ke bursa lain, nggak bisa diperdagangkan secara bebas. Ibaratnya kalian punya harta karun, tapi kuncinya masih dipegang erat sama tim pengembang. Bagi bursa sekelas Binance, ini adalah red flag atau lampu merah besar. Binance hanya mau melisting aset yang sudah punya jaringan terbuka, terdesentralisasi, dan likuiditasnya jelas. Mereka nggak mau ambil resiko dengan aset yang pergerakannya masih sangat terbatas dan terkontrol. Kurangnya desentralisasi dan transparansi. Sekarang kita masuk ke inti kritiknya. Komunitas merasa, meskipun Pi mengklaim sebagai proyek desentralisasi, kenyataan kendali penuh masih ada di tangan tim inti atau core team. Ini masalah besar. Salah satu pilar utama dunia kripto adalah desentralisasi, di mana tidak ada satu pihak pun yang punya kendali penuh. Komunitas menyoroti bahwa semua keputusan penting, peta jalan atau roadmap, dan distribusi token itu masih sangat buram, dan ditentukan sepihak oleh tim inti. Bahkan lebih jauh lagi, seorang analis bernama Kim Ha-won menunjukkan bahwa kode blockchain Pi Network itu tidak open source sepenuhnya. Artinya, para ahli dari luar tidak bisa melakukan audit keamanan secara independen untuk memastikan jaringannya aman dan tidak ada celah. Buat Binance yang sangat peduli dengan keamanan penggunanya, ini jelas jadi penghalang besar. Sikap diam dari tim inti inilah yang bikin komunitas frustasi. Mereka merasa ditinggalkan dan nggak dapat kejelasan. Padahal kekuatan terbesar Pi Network adalah komunitasnya kan? Standar tinggi Binance dan realita pasar. Kita juga harus melihat dari sisi Binance. Mereka adalah bursa nomor 1 di dunia. Reputasi adalah segalanya. Mereka punya kriteria listing yang super ketat. Binance butuh proyek dengan fundamental yang solid, kasus penggunaan di dunia nyata, dan yang paling penting patuh pada regulasi. Nah, Pi Network dengan segala ketidakpastiannya dinilai masih belum memenuhi semua kotak centang ini. Mungkin ada yang bilang, kan dulu pernah ada voting di Binance, dan Pi menang telak, 86% mendukung. Betul, tapi voting itu sifatnya hanya untuk mengukur minat komunitas, bukan tiket otomatis untuk listing. Keputusan akhir tetap berdasarkan hasil uji tuntas atau due diligence yang mendalam dari tim Binance. Jadi, apa yang harus dilakukan Pi Network? Melihat semua masalah ini, solusinya sebenarnya kembali ke satu pihak, yaitu tim inti Pi Network itu sendiri. Pertama, buka mainnet. Lepaskan sangkar emas itu dan biarkan Pi diperdagangkan secara bebas. Ini adalah langkah paling krusial. Kedua, tingkatkan transparansi. Publikasikan roadmap yang jelas. Jelaskan model tokenomiknya dan yang paling penting buat kode mereka open source agar bisa diaudit secara independen. Ketiga, mulai prosesnya. Ada dugaan kuat bahwa tim inti bahkan belum secara resmi mengajukan proposal listing ke Binance. Mereka harus proaktif. Tanpa langkah-langkah kontrak ini, listing di Binance atau bursa besar lainnya akan tetap menjadi mimpi. Komunitas sudah melakukan bagiannya dengan menunjukkan dukungan masif. Sekarang bola ada di tangan para pengembang. Jadi, kesimpulannya teman-teman, alasan Pi Network belum listing di Binance itu sangat kompleks. Ini bukan sekedar karena Binance nggak mau, tapi karena Pi Network sendiri masih punya banyak pekerjaan rumah yang fundamental. Mulai dari masalah teknologi di mainnet tertutup, hingga masalah tata kelola yang terpusat dan kurang transparan. Kritik dari komunitas ini adalah sinyal yang sangat jelas bagi tim inti untuk segera berbenah jika mereka ingin proyek ini naik kelas dan tidak hanya menjadi proyek jutaan pengguna tanpa nilai pasar yang nyata. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian salah satu pioneers yang masih setia menunggu? Atau kalian sudah skeptis? Apa yang harus dilakukan tim inti Pi Network? Tulis semula unek-unek kalian di kolom komentar di bawah ya, kita diskusi di sana. Nah, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, subscribe ke Daily Airdrop dan menyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan info-info panas seputar airdrop dan dunia kripto lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat mencari cuan!